Mantan Ketua Umum Front Pembela Islam (FPI) Ahmad Sobri Lubis resmi bebas dari penjara di rumah tahanan Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia hari ini 6 Oktober 2021. Pada hari ini kita semuanya, saya dan teman-teman di sini ada berapa orang? Ada 5 orang. Jadi betul-betul 8 bulan kami ditahan di Bareskrim, di rutan Bareskrim Mabes Polri ini, dan sekarang kita sudah bebas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Nusantara, salam sejahtera untuk kita semuanya. Saudara-saudaraku sebangsa setanah air yang saya cintai, saya banggakan, Sobri Lubis dan 4 ex pengurus FPI resmi bebas hari ini. Judul berita yang diangkat oleh Tempo hari ini ya, hari Rabu tanggal 6 Oktober 2021. Sobri Lubis tahu pasti kan, pentolan FPI, mantan ketua FPI, di bawahnya HRS. Mantan Ketua Umum Front Pembela Islam (FPI) Ahmad Sobri Lubis resmi bebas dari penjara di rumah tahanan Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia hari ini 6 Oktober 2021. Bebasnya Ahmad Sobri dibenarkan oleh Kepala Bagian Penerangan Umum Divisi Humas Mabes Polri Komisaris Besar Ahmad Ramadan. Sekitar pukul 9.30 WIB, mereka dieksekusi oleh jaksa karena sudah 8 bulan menjalani tahanan sama dengan putusan banding di PT Pengadilan, Pengadilan Tinggi ya. Ujar Ramdan saat dikonfirmasi pada hari Rabu. Selain Ahmad Sobri, ada 4 ex anggota FPI lainnya yang turut bebas. Mereka adalah Haris Ubaidillah, Ali Alwi, Alatas bin Alwi Alatas, Idrus alias Idrus Al-Habsi, dan Maman Suryadi. Mereka berlima sebelumnya menjalani hukuman selama 8 bulan penjara atas kasus kerumunan di Petamburan, Jakarta Pusat. Itu berita terkait dengan dibebaskannya Sobri Lubis dan kawan-kawan atas kasus kerumunan di Petamburan dulu ya. Ya, jadi review sedikit, Sobri Lubis itu dulu terlibat dengan kasus kerumunannya HRS di Petamburan. Nah, oleh karena itulah masa hukumannya juga sama dengan HRS, 8 bulan. Tetapi ada sesuatu yang mungkin tidak mungkin dipenuhi oleh polisi juga ya, terkait dengan harapan Sobri Lubis dan kawan-kawan agar HRS dibebaskan juga karena sudah 8 bulan. Karena berbeda kasusnya, kalau ini Sobri Lubis itu tersangkut hanya di kasus Petamburan bersama 4 orang yang lain ini, sehingga begitu selesai sudah bebas. Tetapi bahwa HRS itu tersangkut kasus yang hari ini sedang dijalani proses hukumnya, yaitu 3. Yang pertama kasus Petamburan 8 bulan, yang kedua kasus kerumunan di Megamendung, dan yang ketiga ini yang paling berat sejauh ini ya, itu kasus swab di RS Umi Bogor. Dan RS Umi Bogor ini yang masih belum selesai. Vonis 4 tahun kan, kemudian mengajukan bandingnya sama, divonis 4 tahun, mengajukan banding, di tingkat banding divonis sama 4 tahun, kemudian naik lagi ke tingkat kasasi, dan kita belum mendengar sampai hari ini keputusannya seperti apa. Tapi biasanya nggak akan jauh-jauh, biasanya minimal sama biasanya. Bahkan ada kasus yang lebih banyak hukumannya, dibanding 4 tahun, kemudian dikasasi mungkin dianggap ngeyel dan lain sebagainya, bisa lebih dari 4 tahun. Ada kasus sedikit banyak gitu ya. Nah, jadi itu kasus terkait HRS. Jadi saya kira sulit kalau kemudian mereka ini meminta agar HRS dibebaskan sama seperti mereka, karena kasus hukum yang menjeratnya berbeda gitu. Nah, belum lagi kalau kasus-kasus yang lain kemudian juga diungkap, wah bisa repot lagi, bisa lebih panjang lagi urusan. Oke, saya kira itu untuk Pak Sobri Lubis dan kawan-kawan, 8 bulan penjara saya kira cukup waktu untuk mengendapkan diri, merenungkan diri bagaimana memanage, mengelola dakwah Islamnya. Jangan seperti kemarin-kemarin ketika bersama dengan FPI,
FPI sudah dibubarkan dan menjadi ormas terlarang, dan hari ini kalau ingin terus bersama-sama dengan kita semuanya membangun bangsa dan negara, membangun Bhinneka Tunggal Ika, ya perbaiki cara dakwahnya. Jangan sama kayak FPI dulu. Kalau sama kayak FPI dulu, maka potensi Anda dan kawan-kawan untuk kembali mencicipi berurusan dengan polisi sangat besar. Itu saja saya kira. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. NKRI harga mati.